Hasilnya kenyal dan keras tetapi budgetnya sangat murah. Oke, kita simak saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Johan Bakso. Gimana kabar kalian? Semoga sehat semuanya ya. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini Johan akan berbagi resep bakso yang enak, kenyal, dan keras. Banyak sekali asumsi atau perkiraan para pemula atau para pedagang bakso yang masih pemula. Untuk membuat bakso yang enak, kenyal, dan keras itu dibutuhkan biaya yang mahal, sehingga kita untuk mendapatkan profit dari penjualan bakso tersebut pun akan kesulitan. Karena pada faktanya kalau kita bikin bakso yang enak, kenyal, dan keras, itu memang dibutuhkan daging yang cukup banyak supaya kita bisa menghasilkan bakso yang enak, kenyal, dan keras teman-teman. Tetapi di video kali ini Johan akan bongkar gimana caranya bikin bakso yang enak, kenyal, dan keras dengan budget dan biaya yang sangat minim. So buat teman-teman yang penasaran, stay tune terus, kita akan bongkar satu persatu dari mulai bikin bakso, kuah bakso, dan gimana caranya kita memperhitungkan supaya kita tetap mendapatkan untung dari penjualan tersebut. Oke teman-teman, untuk pembuatan bakso kali ini kita menggunakan bahan baku pertamanya yaitu daging sapi 1 kilo daging sapi dan setengah kilo tetelan sapi. Untuk daging sapi sendiri Johan dapatkan dengan harga 120.000 dan tetelan sapi di harga 40.000. Jadi totalnya itu 160.000 ya teman-teman untuk daging sapinya. Dan untuk daging ayamnya Johan menggunakan 6 kilo daging ayam dengan harga saat ini 35.000. 6 kilo daging ayam kali 35.000 yaitu 210.000. Setelah kita bersihkan dan kita buang bagian tulangnya, menyisakan 5 kilo daging ayam. Lalu kita giling kasar semua daging ayam dan daging sapinya supaya nanti bisa kita lembutkan di wajan adukan teman-teman. Kita serahkan saja kepada tukang giling. Kita serahkan, tetapi dengan catatan yaitu kita menggunakan lubang penggilingan paling besar ini teman-teman, supaya nanti dagingnya tidak panas dan mudah untuk merekat antara satu partikel dengan partikel yang lain dan menghasilkan bakso yang tidak pecah-pecah teman-teman. Oke, setelah itu kita giling semuanya. Kalau keluarnya mudah seperti ini tentu dagingnya tidak panas ya teman-teman. Kalau dagingnya tidak panas itu bagus. Alangkah baiknya kalau dicampur dengan es, tetapi tidak usah terlalu banyak. Karena es yang terlalu banyak itu juga mengakibatkan adonan bakso akan terlalu encer dan bisa jadi akan lembek hasil baksonya teman-teman. Oke, setelah itu kita siapkan untuk tepungnya. Di sini Johan menggunakan tepung yang paling bagus menurut Johan, tetapi kalau ada yang lebih bagus teman-teman bisa cantumkan di kolom komentar. Nanti kapan-kapan kita bisa coba teman-teman. Untuk tepungnya, tepung tapioka cap Pak Tani Gunung setengah kilo dan tepung aren 1/4 kilo teman-teman. Tepung aren juga Johan pilih yang paling super, yang bungkusan tidak bau apak. Untuk garamnya Johan menggunakan garam kasar. Kenapa garam kasar? Karena untuk daya rekatnya untuk garam kasar ini lebih bagus daripada garam halus teman-teman. Tetapi apabila teman-teman ingin menggunakan garam halus itu juga boleh-boleh saja. Karena fungsi utamanya memang untuk membuat asin adonan, tetapi jangan terlalu asin. Kalau terlalu asin tentu akan merusak rasa dari adonan bakso tersebut teman-teman. Kita campurkan setelah digiling semuanya, diaduk sampai benar-benar merata. Kalau sudah merata barulah kita campurkan tepung tapioka dari cap Pak Tani Gunung ini dan tepung super dari tepung arennya teman-teman. Jangan lupa untuk menambahkan es kurang lebih 20 sampai dengan 30% dari total daging teman-teman.
Untuk dagingnya, yaitu untuk daging bersih dari ayam tersebut 5 kg, karena tadi 6 kg dan dibersihkan tulangnya, kemungkinan masih ada 5 kg. Dan tepung, dan untuk daging sapinya 1,5 kg, tapi Johan ambil 1/4 kilo untuk isian bakso mercon ya teman-teman. Jadi untuk daging sapinya itu totalnya 1/4 kilo, ditambah 5 kilo berarti 6/4 kilo. Tambahkan kecap manis 8 sendok makan untuk menambahkan warna supaya lebih cantik teman-teman. Kita menggunakan tepung 750 gram. Jadi untuk persentasenya itu 8% dari total daging ya teman-teman, kurang lebih segitu. Kenapa tepungnya sedikit? Mungkin teman-teman ada yang menganggap kenapa tepungnya sangat sedikit ya. Ya untuk standarisasi Johan itu kurang lebih ya antara 8-15% lah. Itu cukup untuk standarisasi bakso Johan teman-teman. Jadi untuk total daging berapa kita menggunakan tepungnya? Iya antara 8 sampai dengan 15%. Itu untuk standarisasi ataupun standar Johan bikin bakso ya teman-teman, untuk menghasilkan bakso yang enak, kenyal dan keras. Dari semua total tadi 6,1 kilo daging, 6,1 kilo daging dan 750 gram tepung, itu menghasilkan 9,2 kg adonan bakso teman-teman. Ini tentu cukup banyak dan cukup untuk kita menghasilkan profit yang cukup kalau untuk Johan teman-teman. Tetapi kalau teman-teman ingin menghasilkan yang lebih banyak lagi, mungkin teman-teman bisa menambahkan tepung yang lagi atau menambahkan tepung tapioka ataupun tepung arennya, tetapi dengan konsekuensi bakso teman-teman kurang keras. Oke, setelah itu kita racik bumbunya. Teman-teman bisa catat, yaitu 200 gram bawang putih mentah, 8 sendok makan garam kasar, tapi sendokannya yang penuh kalau itu Johan. Karena ini yang bikin temen Johan, dia pakai 10,5 sendok karena nyendoknya tidak begitu penuh. Jadi tidak usah bingung ya, nanti kalau udah jadi adonan dicip aja dulu, kalau kurang asin ditambah dulu teman-teman. Dan untuk STPP nya cukup 8 sendok teh. Lalu kita tambahkan merica bubuk 8 sendok teh juga. Setelah itu kita tambahkan micin 8 sendok makan. Lalu Royco 9 sendok teh teman-teman. Oke, itu aja cukup. Jadi teman-teman tidak usah bingung, nanti kalau kurang asin baru ditambah aja sebelum diangkat dari wajan adukan ya teman-teman. Oke, perhatikan di sini Johan juga akan kasih tahu teman-teman gimana caranya meracik isian dari bakso mercon. Di sini ada 100 gram cabai yang sudah diiris-iris. Untuk cabainya ini masih mentah ya teman-teman. Lalu 20 gram jamur kuping yang sudah direbus dan diiris-iris. Lalu ada merica 1 sendok teh, micin 2 sendok teh. Lalu kita tambahkan 1 saset kaldu sapi yang kecil. Teman-teman bisa menggunakan merek apa saja, yang penting jangan terlalu keasinan, nanti bisa fatal lah. Dan ada 250 gram daging sapi murni. Setelah itu kita bisa aduk sampai merata. Setelah rata baru kita isikan ke dalam baksonya. Oke, setelah itu kita akan bulatin baksonya terlebih dahulu. Di sini Johan bulatin dengan ukuran sedang saja. Untuk porsi seperti ini Johan jual dengan harga 5.000 dengan kombinasi bakso sebesar ini 1 butir dan bakso yang kecil-kecil 2 butir dan tahu baksonya 1 biji teman-teman. Oke, setelah itu kita bulatin untuk bakso besarnya teman-teman. Untuk bakso sebesar ini Johan jual dengan harga 12.000 dengan kombinasi 1 butir bakso besar dan 3 butir bakso kecil serta 1 biji atau 1 buah
dari tahu bakso ya teman-teman. Untuk bakso kecilnya itu sebesar ini teman-teman, kecil banget ya, enggak kecil-kecil amat ya, sedang ya segitulah pokoknya. Kalau teman-teman ingin mencetak dengan variasi sendiri, boleh saja, atau mencontek secara amati, tiru, plak, enggak masalah. Dan untuk modal dari 9,2 kg adonan bakso ini teman-teman, itu menghabiskan total uangnya itu untuk daging ayamnya sendiri 210.000 dan daging sapinya 160.000, serta biaya giling dan bumbunya itu 100.000 lah kurang lebih teman-teman. Karena itu Johan tidak bikin atau tidak bawa bumbu sendiri ya. Kalau Johan bawa bumbu sendiri itu biasanya lebih hemat 20-30.000. Lumayan sih sebetulnya, tetapi jangan lupa tidak bawa sendiri. Kalau teman-teman ingin menghemat biayanya, teman-teman bikin bumbunya di rumah sendiri, bawa ke penggilingan lalu digiling, sertakan bumbu yang sudah teman-teman bawa tadi. Itu akan menghemat anggaran teman-teman. Oke, untuk setelah jadi, setelah kita buletin semuanya, kita diamkan sekitar 20 sampai dengan 25 menit dengan api sedang saja supaya matangnya merata teman-teman. Sebelum kita angkat, kita aduk terlebih dahulu supaya matangnya itu lebih sempurna, lebih merata. Jadi nanti tidak ada yang kelewat tidak matang teman-teman. Untuk teksturnya ini sudah kelihatan kalau ini bakso keras ya teman-teman. Kita diamkan terlebih dahulu lalu kita bikin kuah baksonya teman-teman. Mudah sekali untuk membuat kuah bakso seperti ini. Teman-teman bisa contek saja. Rasanya enak, seger. Teman-teman bisa praktekkan sendiri di rumah. Nanti hasilnya gimana teman-teman bisa komen saja di bawah. Bumbunya ini sangat simpel, teman-teman bisa praktekkan. Yaitu 100 gram bawang putih yang sudah digoreng setengah matang seperti ini teman-teman. Lalu kita blender halus, langsung kita masukkan ke dalam air kurang lebih 30 liter. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut untuk kuahnya, setelah kita tunggu sekitar 20 menit, baksonya sudah sedikit berbuih, itu tandanya sudah matang teman-teman. Kalau teman-teman kurang yakin, ambil aja yang paling besar, belah. Kalau di dalamnya itu sudah matang sempurna, tentu yang kecil-kecil itu sudah matang sempurna teman-teman. Lalu kita angkat dan kita tiriskan terlebih dahulu. Seperti ini teksturnya teman-teman. Kelihatan banget ya, kalau bakso keras itu teksturnya itu daging banget. Walaupun ini daging ayam atau dominan daging ayam, tetapi hasilnya itu bagus banget, kenyal, enak, dan keras teman-teman. Karena kita untuk jualan, tentu kita harus bisa menghemat anggarannya teman-teman, atau menghemat dari biaya produksi itu sendiri, supaya kita bisa menghasilkan cuan yang cukup untuk nafkah keluarga, tentunya seperti itu ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin menghasilkan yang lebih keras atau lebih enak banget, atau sesuai selera teman-teman, daging sapinya itu yang kerasa banget seperti itu teman-teman, tentu harus menggunakan full daging sapi, atau sedikit sekali menggunakan daging ayamnya, kebanyakan daging sapi. Tapi teman-teman, walaupun ini daging ayam atau dominan ayam, kita menggunakan daging sapinya itu kurang lebih hanya sekitar 20 sampai dengan 30%, tapi hasilnya teman-teman bisa lihat sendiri. Bagus kan? Teksturnya daging itu kelihatan ketara banget, dan ini dibelah teman-teman, itu hasilnya itu keras dan tidak lengket pada pisaunya. Itu menandakan kalau bakso ini bakso yang banyak dagingnya, digigit keras. Walaupun rasanya tidak sapi banget, tetapi rasa sapinya itu masih lumayan teman-teman. Dan ini cukuplah untuk kita jualan dengan harga yang standar ataupun harga yang di bawah standar, tetapi bisa menghasilkan cuan yang cukup untuk keluarga di rumah. Amin, amin ya rabbal alamin. Enak banget ya teman-teman ini. Jangan rasakan itu kerasnya itu masih kerasa banget, tekstur dagingnya itu kerasa banget. Oke, kita lanjut untuk bikin kuah baksonya tadi teman-teman, yaitu 100 gram bawang yang sudah digoreng tadi, lalu kita blender halus. Untuk bumbunya ini simpel banget, jadi teman-teman itu perhatikan saja dan praktekkan nanti gimana, bandingkan saja dengan biasanya yang teman-teman bikin, hasilnya nanti gimana, komen saja di bawah, jujur saja, ndak usah ada yang ditutup-tutupi.
supaya kita di sini juga sama-sama belajar teman-teman. Lalu kita tuangkan ke dalam dandang yang sudah kita panaskan menggunakan kita sudah tambahkan sekengkel sapi seperti ini teman-teman. Alangkah lebih bagusnya kalau teman-teman itu menambahkan sekengkel sapinya itu 2, itu akan lebih kerasa banget kuah dari rasa sapi itu teman-teman. Karena untuk membacking bakso yang kurang untuk rasa sapinya, tentu kuahnya itu harus kerasa sapi banget. Jadi teman-teman bisa tambahkan 2 biji dari tulang sapi itu, karena Johan di sini itu harganya cukup lumayan 15.000, jadi Johan kasih 1 saja. Untuk micinnya itu cukup 5 sendok teh saja cukup. Setelah itu 2 sendok teh merica supaya tidak terlalu pedas, dan 12 saset kaldu sapi yang kecil seperti ini teman-teman. Tambahkan semuanya, lalu biarkan mendidih sekitar 15 menit teman-teman, supaya tercampur rata nanti ya untuk kuahnya itu, biar seger dan sangat aromanya itu sangat kuat banget teman-teman. Oke, tidak lupa kita tambahkan bumbu serbaguna atau bumbu kering ya teman-teman. Bumbu ini sudah Johan bikin videonya. Ini sangat recommended banget karena rasanya itu sangat enak banget teman-teman. Sangat harumnya itu kuat banget. Jadi teman-teman bisa praktekin nanti kalau di jam-jam rame di tempat jualan teman-teman itu, jam-jam rame atau di lingkungan teman-teman itu sedang rame, teman-teman bisa tambahkan waktu itu. Nanti panaskan apinya supaya mendidih, menggumpal, dan aromanya itu menyebar teman-teman. Ini dia bumbu serbagunanya itu teman-teman. Pokoknya untuk bumbu ini buat teman-teman yang udah subscribe Johan dari lama ataupun subscriber baru yang suka nontonin channel Johan, tentu untuk bumbu rahasia ini teman-teman wajib coba. Nanti gimana hasilnya teman-teman bisa ceritakan pengalaman teman-teman setelah dan sebelum menggunakan bumbu serbaguna yang sudah Johan share sejak lama ini teman-teman. Oke, video ini semoga bermanfaat. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.